Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yasino dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan naskah perjanjian untuk memenuhi tugas UTS Hukum Bisnis. Yang pertama ada pembukaan yang berisi judul dan pihak-pihak yang terlibat. Untuk judulnya sendiri yaitu naskah perjanjian tukar menukar antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pemerintah Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tentang tukar menukar tanah milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan tanah milik pemerintah Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pihak-pihak yang terlibat di sini yaitu ada Angga Yunanda dengan jabatan Sekretaris Jenderal di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Angga Yunanda di sini mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak pertama. Yang kedua ada Salsabila Yasino sebagai Kepala Desa Pujiharjo. Salsabila Yasino di sini mewakili Desa Pujiharjo sebagai pihak kedua. Dan selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua akan disebut sebagai para pihak. Nah, yang kedua ada latar belakang. Jadi persoalan yang melatar belakangi perjanjian tukar menukar ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki sebidang tanah yang sudah tidak lagi digunakan secara maksimal untuk kepentingan dan menjalankan fungsi kementerian, sehingga kementerian berinisiatif untuk melakukan perjanjian tukar menukar dengan Desa Pujiharjo karena dirasa tanah ini sangat cocok untuk membantu layanan publik Desa Pujiharjo. Pujiharjo sendiri juga memiliki tanah yang dirasa cocok untuk membantu menjalankan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sendiri. Sehingga para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tukar menukar ini dengan prinsip dan ketentuan yang saling menguntungkan dan sesuai hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya ada isi perjanjian pasal 1 yang berisi maksud dan tujuan perjanjian ini. Jadi, perjanjian tukar menukar ini bertujuan untuk menjadi landasan para pihak dalam melakukan tukar menukar tanah agar tukar menukar ini berjalan sesuai regulasi yang ada dan tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak adil. Selanjutnya ada isi perjanjian pasal 2 bagian dasar ketentuan hukum. Nah, hukum apa aja sih yang menjadi dasar dari perjanjian ini? Yang pertama yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan ini tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindah tanganan barang milik negara. Yang ketiga ada isi perjanjian pasal 3 bagian objek perjanjian. Jadi objek perjanjian tukar menukar ini adalah A. Barang milik negara berupa 6 bidang tanah dengan sertifikat hak pakai atau SHP nomor 13, 10, 11, 17, 15 dan SHP nomor 16. Luas keseluruhan yaitu 8.495 meter kubik dan dengan nilai wajar seluruhnya yaitu Rp11.684.109.000 yang terletak di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut ini adalah tabel dari daftar barang milik negara yang disetujui untuk dilakukan tukar menukar. Di sini sudah terlihat ya, dari barang 1 sampai 3 itu merupakan tanah bangunan kantor pemerintah. Nomor 4 hingga 6 merupakan tanah bangunan pendidikan dan pelatihan. Tanah-tanah ini diharapkan dapat membantu mensupport pelayanan publik Desa Pujiharjo. Yang B atau objek kedua yaitu sebidang tanah seluas 6.236 meter persegi dengan nilai wajar sebesar Rp11.684.119 yang terletak di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan berupa petok C Desa Nor 7 Persil 13 kelas S1. Jadi bisa dilihat ya kalau tukar menukar ini adil karena nilai wajar dari kedua barang yang ditukarkan itu setara. Walaupun di sini Desa Pujiharjo hanya menukar satu bidang tanah, namun luas dan nilai wajar dari tanah itu setara dengan tanah-tanah yang ingin ditukarkan oleh Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Selanjutnya ada isi perjanjian bagian hak dan kewajiban pasal 4. Di sini para pihak berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, mendapatkan keterangan, tanggapan atau penjelasan dari para pihak, menerima objek perjanjian tukar-menukar. Untuk kewajibannya sendiri, pihak ke-1 dan pihak kedua wajib menyerahkan objek perjanjian tukar-menukar dan wajib menjamin objek perjanjian tukar-menukar. Isi perjanjian selanjutnya ada pasal 5 tentang jangka waktu. Jangka waktu penyerahan objek perjanjian tukar-menukar di sini dilakukan paling lama 6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tukar-menukar ini. Nah, selanjutnya ada isi perjanjian pasal 6 bagian penyelesaian sengketa. Yang pertama, jika terjadi perselisihan antara pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan secara mediasi. Jika tidak bisa juga diselesaikan secara mediasi, para pihak sepakat untuk membawa ini ke pengadilan negeri. Selanjutnya ada isi perjanjian pasal 7 tentang keadaan memaksa. Para pihak mempunyai wewenang untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian tukar-menukar ini. Selanjutnya, para pihak telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam perjanjian tukar-menukar ini. Dan perjanjian tukar-menukar ini akan berlaku sah setelah ditandatangani. Di perjanjian selanjutnya ada pasal 8, ketentuan lain-lain. Ketentuan lain-lain ini berisi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan pelaksanaan perjanjian tukar-menukar ini tidak dapat dituntut atau digugat atas segala resiko. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian tukar-menukar ini, dapat diperbaiki atau diperbarui dengan persetujuan para pihak. Ketiga, perbaikan atau perbaruan perjanjian tukar-menukar ini, jika belum disepakati, hak dan kewajiban para pihak tetap diakut dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketujuan dan kesepakatan para pihak. Selanjutnya ada penutup. Dalam penutup ini berisi perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir setelah seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi paling lama dalam jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini dibuat 2 rangkap asli dengan masing-masing dipegang oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, para pihak akan membubuhkan tanda tangan mereka di atas materai 10.000. Di sini bisa dilihat ya, ada kolom untuk tanda tangan pihak ke-1 dan pihak kedua. Pihak ke-1 selaku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, diwakili oleh Angga Yunanda sebagai Sekretaris Jenderal. Pihak kedua selaku Desa Puji Harjo, diwakili oleh Salsabila Isino sebagai Kepala Desa. Berikut ini ada sumber referensinya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari naskah perjanjian tukar-menukar yang telah saya buat ini. Untuk instansi pemerintah dan nama-nama pihak yang terlibat dalam perjanjian ini semuanya hanya fiktif dan rekayasa saja untuk pemenuhan tugas. Jadi bukan berdasarkan keadaan yang real. Terima kasih. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur.